Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wurdiartono, mahasiswa dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023 jurusan Program Studi Bimbingan dan Konseling. Nomor UKG 2015 023 17 193. Nomor induk mahasiswa X 902 308 3320 LPTK Universitas 11 Maret. Pada hari ini Rabu 5 Maret 2024 saya akan melaksanakan uji kinerja layanan bimbingan klasikal di SMP Negeri 3 Lasem Kabupaten Rembang dengan teknik problem based learning. Berikut video uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh berdoa dipimpin siapa? Iya, mohon. Perhatian, kita bersiap gerak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadabbura wa tafhim wa naf'a wal intifa wal istifadah ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin. Sudah selesai beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan berdiri biar kalian tidak tegang semua ya. Silakan untuk PPK untuk SPG-nya. Ya. Ada yang memimpin nggih? Biar tidak tegang semuanya ya. Siapa PPK? Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas, Salam PPK. cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat, hebat, hebat. Silakan duduk kembali. Memang kalian berbuat semua ya. Alhamdulillah. Kalian sudah siap untuk menerima materi? Nah, materi kita adalah meningkatkan motivasi belajar. Sudah siap? Sudah siap ya. Kalau memang sudah siap, coba perhatikan di sini ada yang disebut dengan materi motivasi belajar. Kenapa saya mengambil materi ini? Dari sekian anak yang ada di sini, kemungkinan ya, yang namanya malam itu jarang yang namanya belajar. Betul atau tidak? Betul. Angkat tangan siapa yang pernah belajar malam? Siapa? Dari sekian anak jarang yang namanya belajar. Kenapa? Karena sekarang sudah ada yang namanya HP. Betul tidak? Betul. Kalian sibuk yang namanya HP, lupa yang namanya belajar. Siapa yang tahu? Yang namanya motivasi belajar itu apa? Yang tahu? Motivasi belajar. Motivasi adalah sesuatu yang paling mendasar yang harus ada dalam proses belajar, karena hasil belajar akan optimal bila ada yang namanya motivasi. Itu yang disebut dengan motivasi. Nah, kalian seorang pelajar, Pak ya. Kalian seorang pelajar, tugas kalian apa? Belajar. Tapi sekarang berbanding terbalik ya. Pelajar tidak belajar tetapi bermain, utamakan bermain. Tugas kalian adalah belajar. Tugas kalian. Fungsi motivasi sekarang coba. Sebagai pendorong untuk berbuat sesuatu dari setiap aktivitas yang dilakukan. Yang kedua,
Penentu arah perbuatan yakni ke arah tujuan yang ingin dicapai. 3. Menyeleksi perbuatan. 4. Pendorong usaha mencapai prestasi. Kalau kalian punya cita-cita, siapa yang tidak punya cita-cita di sini? Semua. Punya semua. Salah satunya Mbak, cita-cita kamu apa? Hah? Wah, dokter didodok gemar. Nah, dokter itu luar biasa ya. Cita-cita yang luar biasa. Mas Rangga, apa cita-citanya? Pasti setiap anak, setiap siswa itu mempunyai yang namanya cita-cita, pasti. Ya, dulu saya juga punya cita-cita, tetapi yang lain, bukan cita-cita. Kenapa? Kalian harus punya cita-cita supaya belajar kalian menjadi lebih ya, contohnya besok kalian setelah SMP melanjutkan ke SMA yang kalian tuju, yang kalian inginkan. Jadi belajarnya lebih giat lagi. Jelas ya? Terus bentuk motivasi di sekolah, motivasi anak berbeda-beda. Mungkin motivasimu juga berbeda-beda. Motivasi tidak timbul tiba-tiba, tapi motivasi harus timbul ditumbuhkan oleh guru atau orang yang berbicara. Ya, mungkin kalian punya yang namanya guru favorit. Ya, pasti kalian punya guru favorit. Kalau saya guru favorit tidak. Guru favorit tidak. Kenapa? Alasannya apa? Hah? Ada yang tegas, ada yang seru, ya. Gemoy, ya. Kan enggak? Nah. Cara untuk menumbuhkan motivasi belajar di sekolah antara lain memberi angka, memberi hadiah, kompetensi, dan ego. Lanjutkan. Memberi pujian. Nah ini memberi pujian. Kadang kamu sering dipuji, pengen dipuji ya. Betul betul. Wah, saya kira kok pengen pol. Saya kira buat kan. Wes seneng nggak betul kamu? Senang atau tidak? Enggak ya. Bentuknya juga berbeda. Maka dari itu seorang pelajar tugasnya belajar, dan menuntut ilmu setinggi bisa untuk guru. Ya. Okay. Ini adalah bentuk motivasi belajar kalian, ya. Materi yang saya sampaikan. Nanti saya akan memberi tugas kalian membuat sebuah pantun, membuat pantun ya. Untuk apa? Untuk memotivasi kalian, belajar kalian membuat pantun ya. Berkelompok, silahkan. Nanti ada istilahnya soal-soalnya di situ, nanti lah tayangkan di sini ya. Makasih. Silakan, sudah membuat kelompok ini nggih? Sudah ya. Sudah ya. Nah, lembar kerjanya ini setelah nanti kalian membuat seperti ini, silakan presentasikan per kelompoknya masing-masing. Ini lembar kerja peserta didik, kelompoknya, kelasnya, nama anggota kelompoknya siapa. Terus kegiatan belajarnya buatlah pantun dengan tema belajar. Ya. Yang kedua, apakah pesan yang ingin disampaikan? Yang ingin disampaikan dalam pantun di atas. Yang ketiga, apakah menurut kelompok kalian dari pantun tersebut dapat membantu Anda mengubah motivasi belajar Anda yang masih rendah? Jelaskan alasannya. Silakan dikerjakan ke kelompok ya, berdiskusi. Kelihatan nggak itu di depan? Enggak di kertas, di buku.
Silakan ditulis nama kelompoknya, jangan lupa ya. Sudah semuanya? Yuk, jangan lama-lama. Dan sudah ada salah satu kelompok yang akan mempresentasikan ya, yaitu kelompok 5. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cinta Aminatullah dari kelompok 5. Suaranya keras, nggak apa-apa. Perkenalkan, nama saya Cinta Aminatullah dari kelompok 5 bersama teman saya Aulia Alvita. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Mentari panas karena berpijar, pintu jendela tolong tutupkan. Kalau kita semangat belajar menjadi menyenangkan. Dengan belajar mengenai sesuatu tersebut yang kita anggap sulit sebelumnya akan terasa mudah dan menyenangkan. Sudah? Tepuk tangan untuk kelompok 5. Mungkin ada yang mau menanggapi kurang apa tadi contohnya? Kurang apa, Mbak? Contohnya kurang apa? Ya, silakan duduk. Siapa lagi kelompok yang lain? Sekian dari kami. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kelompok 2 silakan maju ke depan.
Kelompok 2 silakan maju depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juwita Putristari dari kelas 8A bersama dua teman saya. Perkenalkan, nama saya Eva Rusmana Romaria dari kelas 8A. Kami akan mempresentasikan hasil kelompok kami. Hari panas, badannya gerah. Tetap bekerja keras, meskipun lelah. Masa depanmu akan cerah jika belajar rajin di sekolah. Untuk apa hatimu kesal? Lebih baik saling memaafkan. Banyak orang yang menyesal karena sering bermalas-malasan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Kelompok ini silakan maju. Suaranya jelas. Suaranya jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan Perkenalkan, nama saya Alia Mutia Salsabila. Perkenalkan, nama saya Ketua Kamila Putri Aiza. Saya akan membacakan pantun Langit luas warnanya biru, itu ciptakan aku bisa perhatikan penjelasan guru supaya engkau mengerti. Sholat subuh saat fajar, setelah sholat bunga disiram. Siapa yang malas belajar, masa depannya akan suram. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kalian sudah membuat sebuah pantun tentang yang namanya motivasi belajar, meningkatkan motivasi belajar. Kira-kira masih ingat, ada yang masih ingat tadi yang saya jelaskan motivasi belajar itu apa? Angkat tangan Mbak, yang keras suaranya. Sesuatu yang paling dasar yang harus ada dalam proses belajar akan optimal hingga ada manfaat. Ya, betul ya. Itu yang disebut dengan motivasi belajar. Maka dari itu kalian harus memotivasi diri kalian supaya kedepannya kalian akan jadi orang yang sukses dengan yang namanya belajar. Coba larikan dulu. Ya. Faktor yang mempengaruhi motivasi belajar, yang pertama adalah faktor fisiknya. Ya, kalian tadi sudah mendengarkan pantun dari beberapa kelompok ya, yang mewakili kelompok yang lain untuk istilahnya memberikan motivasi terhadap kalian. Salah satunya tadi memberi semangat kepada teman-teman yang ada di sini supaya belajar kalian harus ditingkatkan. Ya. Coba saya perhatikan ya, faktor yang mempengaruhi motivasi belajar. Yang pertama adalah faktor fisik, merupakan faktor dari tubuh, penampilan individu. Biasanya orang itu mempunyai kelebihan dan kekurangan. Mungkin kalian harus ya bersyukur kalian dari ujung kaki sampai rambut ya, punya tangan, punya telinga lengkap ya. Ada di luar sana ya, mungkin anak-anak seusia kalian yang mungkin ya punya kekurangan. Salah satunya mungkin tidak punya tangan ya, mungkin penglihatannya tidak bisa dan lain sebagainya. Maka dari itu kalian harus bisa bersyukur ya. Kalau teman kalian bisa,
kalian harus oke, itu faktor fisiknya. Faktor eksternalnya, faktor sosial, merupakan faktor yang berasal dari manusia di sekitar lingkungan siswa. Ya, biasanya kalau anak-anak, ya, kalau siswa, biasanya yang laki-laki ini ya, cenderung anak tidak mau belajar karena apa? Satu, begadang. Betul tidak? Betul bukan? Yang laki-laki. Ya. Terus yang kedua, bermain sampai larut malam dengan temannya. Ya, pulang tidak tahu waktu. Ya. Ada juga ya, siswa pulangnya malam, bangunnya kesiangan tidak alias karena apa? Faktor lingkungan. Ya, kalau lingkunganmu, maaf ya, masyarakat sekitarmu, kalau ada anak seusia kalian, ada anak pelajar nongkrong mau menegur, insya Allah tidak ada anak-anak yang seusia kalian pelajar nongkrong. Ya. Biasanya Pak Udi kalau menerapkan di sekitar lingkungannya Pak Udi, di rumahnya sendiri, kalau ada anak seusia kalian jam 9 belum pulang, Mas besok tidak sekolah. Itu dari masyarakat sekitar kalau mau menunjukkan ya, menunjukkan perilaku seperti itu. Anak-anak mungkin anak-anak seusia kalian tidak ada yang nongkrong enak ya. Terus upaya untuk meningkatkan motivasi belajar, membuat agenda belajar. Yang sudah saya bilang berkali-kali ya, membuat jadwal. Belajarnya jam berapa, selesainya jam berapa, bermainnya jam berapa, selesainya jam berapa, ya. Waktunya sholat, waktunya belajar. Ya. Yang kedua, menentukan gaya belajar. Ya. Kalau saya sendiri pada saat saya sekolah kuliah, ya, kalau belajar itu waktunya enaknya di pagi hari. Kenapa? Siapa yang tahu? Otaknya fresh. Terus bisa menghafal. Yang pertama, tidak terganggu suara apapun, mungkin televisi, adikmu nangis, ya, ono gembor mesti ono. Tidak ada suara kendaraan. Jadi kalian di situ fokus yang namanya belajar. Pernah belajar pagi? Pernah belajar pagi? Pernah Pak? Jadwal kok? Ya. Kalau belajar itu enaknya sebelum subuh atau setelah subuh, enak. Jadi bukan kita fresh di pagi hari. Kalau malam kalian kedengaran yang namanya televisi, kalian kedengaran yang namanya motor, suara motor gangeng-gangeng ya. Mungkin ada yang nangis dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah hindari gangguan belajar. Sekarang saya tanya, gangguan belajar itu apa saja? Gangguan belajar. HP satu, terus malas. Terus apa lagi? Ngantuk. Nah, itu termasuk gangguan belajar. Jadi, belajar itu wajib untuk seorang pelajar. Yang sudah saya bilang yang terakhir, cari suasana yang tepat. Suasana gimana? Di pagi. Jadi kita belajar itu fokus terhadap apa yang kita pelajari. Mungkin ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Kira-kira sudah jelas semuanya? Nanti, ya, mulai nanti ya, kalian
harus meningkatkan yang namanya belajar, ya. Pelajaran BK saya akhiri sampai di sini. Kalau ada tutur kata yang kurang berkenan, ya, kalau kamu nanti ya, coba perhatikan, kalau terjadi apa ya istilahnya kesulitan belajar, Pak, triknya belajar itu seperti apa sih Pak? Langsung bisa WA ke saya, nanti saya kasih triknya. Atau nanti minggu depan, ya minggu depan nanti saya akan menjelaskan trik untuk belajar yang baik seperti apa. Karena keterbatasan waktu, kita sudah mulai dari awal sampai akhir. Pertemuan kita 40 menit ya tadi ya. Mungkin kalau ada tutur kata yang kurang berkenan, saya minta maaf. Selaku manusia, saya juga punya kekhilafan. Jelas ya, paham ya? Pesannya Pak Wudi, belajar, dan belajar. Supaya apa? Supaya kedepannya kalian menjadi orang yang sukses, berguna untuk siapa? Khususnya orang. Ada yang memimpin untuk berdoa mengakhiri kegiatan ini? Mas saya. Mengakhiri kegiatan berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, saya beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari saya cukup. Ini langsung pulang ya? Atau pelajaran lagi? Udah? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, luar biasa ya.